Malam teman-teman sekalian. Hari ini tanggal 26 April 2020, kami Satgas Pengendalian, Pencegahan, dan Penanganan COVID-19 di Provinsi Papua akan menyampaikan update data terkini kita menyangkut upaya kita dalam penanganan COVID-19 sesuai dengan data yang kita kumpulkan tepat pukul 19:35 waktu Indonesia bagian timur. Bapak Ibu sekalian, kasus kita hari ini yang positif bertambah 5. Dengan demikian jumlah kita hari ini sebanyak 142 yang positif. Dari 142 itu dapat kami sampaikan bahwa 97 orang saat ini dirawat atau 68%, sembuh sebanyak 38 atau 27%, sementara meninggal sebanyak 7 atau 5%. Adapun ODP kita sebanyak 4.029 dan PDP kita sebanyak 142. Kita sudah melakukan pemeriksaan hingga hari ini sebanyak 752 pemeriksaan PCR. Kemudian kabupaten-kabupaten yang terdampak COVID-19 dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah Kabupaten Mimika sebanyak 41 kasus, dirawat 36, sembuh 6, dan meninggal 3. Yang kedua, Kota Jayapura sebanyak 39, dirawat 18, sembuh 18, meninggal 3. Yang ketiga, Kabupaten Jayapura sebanyak 29 positif, dirawat 22, sembuh 6, meninggal 1. Kerom sebanyak 10, dirawat 8, sembuh 2. Merauke sebanyak 9, dirawat 5, sembuh 4. Sarmis sebanyak 4, dirawat 2, sembuh 2. Nabire positif sebanyak 3, dirawat 3. Jaya Wijaya sebanyak 3, dirawat 3. Biak jumlah positif sebanyak 2, dirawat 2. Mambramo Tengah total sebanyak 1 kasus, dirawat 1, dan Bovendigul 1 kasus, dirawat 1. Tambahan 5 kasus, saya ulangi, tambahan 5 kasus pada hari ini berasal dari 1, Kabupaten Jayapura sebanyak 2 orang, Kota Jayapura sebanyak 1 orang, Jaya Wijaya sebanyak 1 orang, dan Kabupaten Kerom sebanyak 1 orang. Kita memberikan perhatian khusus untuk Kabupaten Jaya Wijaya, karena kita mendapat tambahan lagi 1 kasus di sana. 38 pasien yang sembuh dapat dijelaskan, yang terbanyak ada di Kota Jayapura sebanyak 18, kemudian Mimika sebanyak 6, Kabupaten Jayapura sebanyak 6, dari Merauke sebanyak 4, 2 orang dari Sarmi, dan 2 orang dari Kerom. Kami meminta perhatian kepada seluruh kabupaten kota
karena dari data-data kami masih terdapat beberapa kabupaten kota yang hari ini dan kemarin tidak melaporkan kegiatan mereka dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID ini. Data ini sangat kami butuhkan. Ini sangat penting bagi kami untuk menetapkan langkah-langkah apa yang kita harus kerjakan ke depan. Sebagai contoh, kebijakan melakukan pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat, selain dari pikiran-pikiran menyangkut aspek sosial, aspek ekonomi, juga didasarkan pada data-data berapa banyak pasien yang positif, bagaimana perkembangannya, bagaimana trennya, berapa banyak yang sembuh, berapa banyak yang meninggal, kemudian berapa banyak ODP dan PDP. Pada kesempatan ini kami sangat berharap, khususnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, untuk secara rutin mengkoordinasikan untuk mendapatkan data dari rumah sakit khususnya pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit yang berada di Kabupaten Saudara, dan kasus atau jumlah pasien yang dilakukan surveillance. Sekali lagi, data itu menjadi dasar bagi kami di Provinsi Papua, tim Satgas di Provinsi Papua, untuk mengambil langkah-langkah yang taktis, langkah-langkah yang tepat untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Di akhir penyampaian kami pada malam hari ini, kami tetap memohon kepada seluruh masyarakat untuk tetap mengikuti protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Yang kedua, tetap melaksanakan perintah baik itu social distancing, physical distancing, dan ketika ada keluhan, ketika ada berhubungan, ya, kontak dengan penderita, untuk segera memberikan laporan, segera menyampaikan kepada petugas kesehatan agar kita mampu melakukan pemeriksaan. Saya pikir itu saja yang akan kami sampaikan. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Jika tidak ada, terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.